Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan highest ratio next. Di sini terdapat pengertian dari algoritma penjadwalan highest ratio next atau biasa kita singkat menjadi HRN. HRN merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma SJF atau Shortest Job First. Tujuan adanya algoritma ini yaitu untuk memperbaiki kelemahan algoritma SJF. Algoritma ini dikembangkan oleh Brinch Hansen. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat dari algoritma penjadwalan HRN ini. Algoritma HRN ini memiliki dua sifat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, non-preemptive, yaitu jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat dihentikan sampai proses tersebut selesai. Kemudian yang kedua yaitu adalah prioritas dinamis, merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek, disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari algoritma HRN ini. Yang pertama, kelebihannya itu respon time-nya cepat, kemudian tidak terjadi starvation karena proses memiliki prioritas dinamis. Dan yang terakhir, setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Kita masuk ke yang nomor 2 yaitu kekurangannya, yaitu terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses yang akan dieksekusi. Baik, kita masuk ke contoh dari algoritma penjadwalan HRN ini. Di sini ada nama prosesnya mulai dari P1 hingga P6. Dan juga ada waktu tibanya. Waktu tiba dari P1 0, P2 1, P3-nya 2, P4-nya 3, P5-nya 4, dan P6-nya 5. Kemudian ada lama eksekusi. Lama eksekusi dari P1 itu 5, P2 6, P3-nya 4, P4-nya itu 3, P5-nya 7, dan P6-nya itu 4. Kita di sini itu disuruh mencari nilai dari mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan juga TA-nya. Nah, kita dari mana ini mendapatkan 0, 5, dan juga 5 ini? Kita itu untuk mencari yang tadi mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan juga TA-nya itu pertama-tama kita kerjakan dulu proses P1-nya karena ini merupakan proses pertama. Kita lihat dulu nih, waktu tibanya itu tadi kan 0, lama eksekusinya itu 5. Nah, berarti kita bisa asumsikan bahwa mulai eksekusinya itu pasti dari 0 juga. Maka kita tulis 0 di sini. Kemudian untuk selesai eksekusinya itu kita bisa ambil jangka panjangnya itu sesuai dengan lama eksekusi. Maka hasilnya itu untuk selesai eksekusi itu nilainya adalah 5. Untuk TA ini kita bisa ambil dari penjumlahan antara mulai eksekusi dan juga selesai eksekusi. Maka 0 ditambah 5 hasilnya 5. Baik, tadi kan kita sudah mengerjakan untuk proses yang P1 atau proses yang pertama. Maka kita tinggal mengerjakan proses yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenamnya juga.
bagaimana kita cara untuk mencari proses P2 sampai P6-nya itu? Kita itu harus mencari waktu sia-sianya dulu. Kita harus mencari waktu sia-sia dengan rumus S, atau S itu waktu sia-sianya itu sama dengan SE. SE ini merupakan waktu selesai eksekusi dikurangi dengan WT. WT itu adalah waktu tiba. Maka kita akan cari dulu untuk proses yang kedua. Proses yang kedua, kita itu harus mencari S-nya atau waktu sia-sianya. Tadi S itu sama dengan SE dikurangi WT. SE-nya itu kenapa dapat 5? Karena kita mengambil yang dari P1-nya tadi, dari sini nih 5. Waktu selesai eksekusinya itu nilainya itu 5, maka kita taruh di sini 5. SE-nya itu 5 dikurangi dengan 1 itu dari mana? Yaitu waktu tiba WT ya, waktu tiba dari proses 2 P2. Waktu tiba P2 itu adalah 1. Maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan seterusnya hingga P6 dicari nilainya. Nah, di sini kan sudah nih. Untuk SE-nya itu pasti nilainya 5 semua, karena yang kita ketahui baru ada 5, nilai SE-nya itu 5. Maka untuk P2, P3, P4, P5, dan P6 itu SE-nya itu 5 dikurangi dengan WT-nya masing-masing. WT P3 yang itu WT P4, WT P5, dan WT P6. Maka hasilnya itu bisa jadi 3, 2, 1, dan 0. Setelah ini kita harus mencari apa sih? Kita tentunya akan mencari rasio penalti. Rasio penalti ini rumusnya adalah RP. RP itu rasio penalti sama dengan S atau tadi waktu sia-sia ini ditambah dengan LE. LE itu adalah lama eksekusi dibagi dengan lama eksekusi itu sendiri. Kita contoh nih, ambil kita proses nomor 2. Untuk mencari RP-nya itu sama dengan tadi S. S itu adalah waktu sia-sianya. Waktu sia-sianya yang P2 itu tadi berapa kita sudah dapat? 4. Maka kita taruh 4 di sini di bagian S ditambah dengan LE-nya. LE-nya itu LE P2. Lama eksekusi dari P2 itu adalah 6. Maka 4 ditambah 6 dibagi dengan LE. LE-nya 6. Maka hasilnya 1,66 dan seterusnya hingga sampai ke P6. Setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing P2, P3, P4, P5, dan P6, maka kita ambil nilai tertinggi. Mengapa harus mengambil nilai tertinggi? Itu untuk bahan masukan kita untuk mengerjakan proses selanjutnya. P1 kan sudah nih, hasilnya sudah terlihat di sini. Maka kita cari dulu nih nilai yang tertinggi yang mana. Kita cari, rupanya adalah proses 3, P3-nya yang tertinggi. Maka setelah P1 itu dieksekusi, udah selesai dijalankan, maka kita lanjut ke proses ketiga. Nah, di proses 3 ini kita sudah terlihat, sudah diisi ya. Kita evaluasi bareng-bareng. Nah, 5 ini dari mana sih mulai eksekusinya? Ambil dari nilai terakhir dari proses sebelumnya. Proses 3 itu sebelumnya adalah proses pertama. Maka mulai eksekusinya itu sesuai dengan selesai eksekusi dari proses pertama, yaitu 5. Di sini untuk mencari selesai eksekusinya itu bagaimana? Kita tinggal menjumlahkan nilai lama eksekusi ditambah dengan mulai eksekusi. Maka 5 ditambah 4 adalah 9. Nah, untuk mencari TA ini bagaimana sih rumusnya? Nah, untuk mencari TA ini kita tinggal mengurangi selesai eksekusi dikurangi waktu tiba dari proses 3.
maka 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Baik, kita sudah dapat proses pertama sudah selesai, proses ketiga juga sudah selesai dieksekusi. Proses yang belum yang mana? Proses P2, P4, P5, dan P6. Itu kita harus cari satu-satu hingga semuanya terisi. Maka kita ulangi lagi cara-cara seperti sebelumnya, yaitu kita mencari waktu sia-sianya dengan rumus yang sama. Nah, setelah kita cari, kita ambil contoh dulu nih untuk proses 2 misalkan. Kita mendapat 9 itu dari mana sih? Kita, ini kan S itu waktu sia-sia itu kita rumusnya itu adalah SE. SE-nya itu adalah selesai eksekusi. Nah, kita ambil selesai eksekusinya itu, nilainya itu dari akhir proses yang sudah dieksekusi, yaitu nilainya berapa? 9. Maka untuk proses 2, proses 4, proses 5, dan proses 6 semuanya itu selesai eksekusinya itu nilainya 9 dikurangi dengan WT atau waktu tibanya proses masing-masing. Proses P2 dengan 1, nih 1, P4 dengan 3, P4 dengan 3 waktu tibanya, P5 dengan 4, P5 dengan 4, dan P6 dengan 5, P6 dengan 5. Ini dikurangi, maka hasilnya itu 8, 6, 5, dan 4. Setelah ini kita apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah mencari rasio penalti dengan rumus yang sama sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita contohkan lagi mencari rasio penalti untuk P2 misalkan. RP-nya itu, rasio penaltinya itu sama dengan nilai dari waktu sia-sia yang untuk proses 2 yaitu 8 ditambah dengan LE-nya atau lama eksekusi dari P2-nya yaitu 6. 8 tambah 6 dibagi dengan LE-nya sendiri 6. Maka hasilnya 2,33 dan seterusnya untuk P4, P5, dan P6 sama. Setelah kita mencari rasio penalti, kita mencari nilai tertinggi dari rasio penalti tersebut untuk kita jadikan bahan untuk kita proses selanjutnya. Kita cari, maka nilai tertingginya itu adalah 3, yaitu proses 4. Maka setelah proses 3 ini sudah selesai dijalankan, dieksekusi, maka kita lanjut ke nilai tertinggi dari rasio penaltinya, yaitu adalah proses ke-4. Nah, kita masuk ke proses ke-4, sini sudah terisi, sama. Kita mencari mulai eksekusinya itu bagaimana? Nah, cari mulai eksekusinya itu sesuai dengan nilai terakhir dari proses sebelumnya, proses nilai seleksi selesai eksekusinya. Nah, di sini 9, maka kita tulis di sini 9. Untuk mencari ini nih, selesai eksekusinya, kita tinggal jumlahkan lama eksekusi ditambah dengan mulai eksekusi. 9 tambah 3 yaitu 12. Untuk mencari nilai TA, maka kita tinggal mengurangi selesai eksekusi dikurangi waktu tiba dari proses 4-nya. Maka 12 dikurangi 3 hasilnya adalah 9. Di sini kita sudah mendapatkan proses 1, 3, dan 4 itu sudah selesai dieksekusi atau dijalankan. Maka kita tinggal melanjutkan ke proses-proses yang belum kita jalankan atau eksekusi, yaitu proses 2, proses 5, dan proses 6. Sama, kita harus mencari waktu sia-sianya kembali dengan rumus yang sama dan proses pengerjaan yang sama pula. Nah, kita contohkan lagi mengapa di sini mendapatkan 12 untuk proses 2 yang nilai untuk juga nilai SE-nya atau selesai eksekusinya, karena di sini proses terakhir nilai selesai eksekusinya itu adalah nilainya itu akan 12. Maka kita untuk proses 2, proses 5, proses 6 itu
nilainya juga 12 dikurangi dengan waktu tibanya per proses masing-masing, P21, P5 4, dan P6 5 sesuai dengan tabel di atas ini. Maka hasilnya itu adalah 1, 8, dan juga 7. Setelah kita mendapatkan nilai waktu sia-sia, kita langsung ke rasio penaltinya. Untuk mencari rasio penalti sama rumusnya. Kita gunakan misalkan contoh lagi P2. P2 ini untuk mencari rasio penalti sama dengan S-nya itu tadi berapa? Waktu sia-sianya itu yaitu di sini seharusnya di sini salah nih. Ini harusnya itu di sini tuh 11. 12 dikurangi 1 itu hasilnya 11. Kita ubah dulu sebentar. Nah, mohon maaf ada kesalahan. Di sini kita lihat 12 dikurangi 1 11, maka S-nya itu nilainya adalah 11. Nah, kita lanjut lagi. Tadi nilai S-nya itu 11 untuk proses 2 ditambah dengan LE dari P2 itu adalah lama eksekusinya 6 ditambah 6 per 6, maka LE-nya itu 6 lagi kan? Iya, per 6 kan? Nah, sama dengan hasilnya itu adalah 2,83. Nah, dan seterusnya untuk P5 dan P6 sama caranya. Di sini kita mencari nilai tertinggi dari rasio penalti masing-masing proses. Kita mendapatkan di sini itu nilai tertingginya adalah untuk proses 2. Maka kita akan mengerjakan atau mengeksekusi proses kedua setelah proses 4 tadi kita beres jalani atau eksekusi. Untuk proses 2 kita sama masukkan lagi. Untuk mulai eksekusinya kan terakhir itu di proses 4 selesai eksekusinya 12, maka kita memulai eksekusi di proses 2 ini dengan nilai 12 juga. Nah, untuk mendapatkan nilai dari selesai eksekusi, kita tambahkan saja lama eksekusi dari proses 2 ditambah dengan mulai eksekusi di proses 2. Maka hasilnya 6 tambah 12, 18. Untuk mencari TA-nya, kita tinggal kurangi saja selesai eksekusi. Maaf. Nilai selesai eksekusi selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba dari proses kedua. Nah, maka hasilnya adalah 17. Baik, kita sudah mengerjakan proses yang kedua. Tinggal proses apa lagi yang belum? Proses kelima dan juga proses yang keenam. Sama, kita akan mencari lagi dan lagi, yaitu waktu sia-sia dari proses 5 dan proses 6. Nah, oke, kita ambil contoh lagi. Setelah kita mendapatkan nilai sia-sianya ini, S-nya nih ya. Nah, 18 dari mana nih? SE-nya itu dari yang tadi, yang sebelumnya yang terakhir selesai eksekusinya itu nilai terakhirnya itu ada di proses 2, yaitu adalah 18. Maka di proses 5 dan proses 6 itu kita isikannya 18 dan dikurangi dengan waktu tiba per masing-masing dari prosesnya, proses 5 dan proses 6, yaitu 4 dan 5. Sesuaikan. Maka hasilnya itu adalah 14 dan juga 13. Setelah itu kita akan mencari rasio penaltinya, rasio penalti dari proses 5 dan proses 6. Ambil contoh proses 5. Rasio penaltinya sama dengan S-nya tadi, waktu sia-sianya adalah 14, maka kita tulis di sini 14 ditambah dengan LE dari proses 5 atau lama eksekusi dari proses 5 adalah 7. Maka 14 ditambah 7 dibagi dengan 7 atau LE dari proses 5-nya, maka hasilnya 3 dan seterusnya untuk sama juga untuk proses 6. Maka di sini kita setelah mencari rasio penaltinya,
kita lagi-lagi mencari nilai tertinggi dari rasio penalti masing-masing proses. Di sini terdapat P6 atau proses 6 yang paling tertinggi. Maka kita setelah mengerjakan P2, kita lanjut ke proses 6 untuk dieksekusi. Nah, untuk P6 sama, untuk mencari mulai eksekusi, selesai eksekusi, TA-nya gitu, maksudnya nilai dari masing-masing tadi saya sebutkan sama. Di sini 18 diambil dari proses terakhir nilai selesai eksekusinya, yaitu 18 ini kita taruh di mulai eksekusi proses ke-6. Setelah itu, untuk mencari selesai eksekusi proses ke-6, kita tinggal jumlahkan saja lama eksekusi ditambah mulai eksekusi dari proses 6. 4 ditambah 18, maka hasilnya 22. Dan untuk mencari TA dari proses 6, kita tinggal kurangi saja selesai eksekusi dari proses 6 dikurangi dengan waktu tiba dari proses 6. 22 dikurangi 5, hasilnya adalah 17. Maka di sini kita gampang untuk mencari nilai dari proses 5-nya. Kita tinggal isi secara langsung karena tinggal proses 5 saja yang belum kita eksekusi atau jalankan. Baik, nah sudah ada nilai P5-nya dari mana nih? Kita review lagi. Nilai dari mulai eksekusinya itu yang terakhir itu karena di prosesnya yang terakhir itu sebelumnya itu adalah proses 6, maka kita ambil nilai selesai eksekusinya itu 22, maka mulai eksekusinya pun nilainya 22. Oke. Maka di sini untuk mendapat nilai selesai eksekusi untuk proses 5-nya, kita tinggal menjumlahkan lama eksekusi proses 5 ditambah dengan mulai eksekusi proses 5. Maka 7 ditambah 22 hasilnya adalah 29. Dan untuk TA-nya sendiri, untuk proses 5, kita tinggal mengurangi nilai selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba dari proses 5. Maka hasilnya itu adalah TA dari proses 5 adalah 25. Di sini kita sudah mendapatkan semua nilai untuk setiap proses yang ada pada contoh ini. Langkah selanjutnya apa? Apakah sudah selesai? Tentunya belum. Kita langkah selanjutnya itu mencari nilai TI-nya. TI-nya itu rumusnya itu adalah jumlah keseluruhan dari TA-nya. Nah, ini kita jumlahkan semuanya, maka kita bisa mendapatkan nilai TI, yaitu kita menjumlahkan 5 ditambah 17 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 25 dan ditambah 17. Maka hasilnya itu, hasil TI, nilai TI-nya itu adalah 80. Nah, terus setelah TI apakah sudah selesai? Tentunya belum. Kita harus mencari nilai TR-nya. Bagaimana mencari nilai TR ini? Rumusnya adalah jumlah keseluruhan dari nilai TA-nya tadi yang kita sudah mencari di TI ya. Jumlah keseluruhan TA atau bisa disebut TI ini dibagi dengan jumlah prosesnya. Jumlah prosesnya kita yang sesuai contoh ini ada 6. Maka proses pengerjaannya itu adalah jumlah keseluruhan TA-nya itu atau TI-nya tadi 80 dibagi dengan jumlah prosesnya itu ada 6. Maka 80 dibagi 6, maka hasilnya 13,33. Demikian pemaparan materi untuk algoritma penjadwalan highest ratio next. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.